Hey, selamat datang di Baperan. Banyak tanya bikin penasaran. Ini Yo, adalah episode pertama. Jadi Bener. Clay dan Iqbal bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama cewek-cewek yang punya background menarik. betul banget, Clay. Background handphone? Background wallpaper dong itu, Iya. bukan beda. Nah kali ini kita udah kedatangan nih Sama siapa tuh? salah satu konten kreator juga Oke. di Makassar, mahasiswi juga. Mahasiswi juga. Iya, kita sapa dulu dong, Cipa, halo. Hai Kak. Ada Apa kabar Cipa? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya selain cakep apa sih? Asik, oke. Dikeluarin banget tuh jurusnya. Kesibukannya mahasiswi saat ini, terus aku juga konten kreator dan sosial media spesialis. Sosial media spesialis. Semester berapa tadi? Semester 6, naik semester Gokil. 6. Kuliahnya di mana? Di Unhan. Wih. Jurusannya? Iya, ilmu komunikasi. Komunikasi, Oke. Unas. Kosmik. Kosmik juga. Unas Pride juga nih berarti tiga-tiga. Yes. Ayo makan di Kansas nih sekarang. Nggak usah. Gas ya. Kudapan, iya. Boleh. Tapi kan kalau misalnya nih, saya ngelihat Cipa di Instagram kan banyak banget kontennya tuh ya. Kira-kira awalnya apa sih yang bikin kamu tertarik gitu bikin konten? Awalnya ya Kak, aku tuh sebenarnya bikin konten itu dari SMA. Lama juga ya? Iya, SMA? dari SMA aku suka banget edit-edit gitu loh. Oke. Mulai dari edit foto, desain, video, semuanya aku kerjain. Aku anak PDD abadi. PDD. PDD itu apa publikasi? Publikasi dan dokumentasi. Oh, oke. Iya. Dan dokumentasi. Terus pas SMA, aku ikut lomba newscaster tuh. Ikut, banyak videonya yang lolos, banyak juara. Ya udah aku masuk ilmu komunikasi aja nih. Karena aku suka ngedit-ngedit. Oh, Nah, berarti dari SMA emang udah suka ikut lomba tuh? aku suka ikut lomba dari SMA. Tiap bulan aku harus setor, itu targetku untuk diriku sendiri. Aku harus setor ke sekolah itu Gokil. 2-3 piala. Buset. Sampai 3 Iya, itu target aku untuk diriku sendiri. Tapi tercapai nggak? Tercapai. Wih, keren. Paling Diakuin nggak sama sekolahnya gitu? Kan bisa begitu ya? iya, kayak hampir tiap minggu aku naik. Kalau pas upacara kan dipanggil lah tuh namaku. Naik lagi aku ambil piala lagi gitu. Nih, untung nggak tetanggaan kita. Nggak ngeri aja dibanding-bandingin gitu kan. Ngeri sih. Iya. Terus juga kalau konten kreasinya itu berapa banyak yang dibikin? Kalau semenjak kuliah, aku tuh baru konsisten. Jujur, izin, konsisten itu berat banget. Kayak aku tuh baru konsisten semenjak September 2025. September 2025. Berarti tahun lalu, baru tahun lalu. Itu pun karena aku rasa kan aku tuh orangnya suka ngedit, cuman kadang mager. Ngumpulin niat untuk ngedit tuh mager gitu, kayak susah gitu loh. Soalnya kayak aku kalau duduk ngedit, aku tuh butuh waktu 4-5 jam buat selesai ngedit. Oh, Oke. Dan itu buat aku jadi kurang ngupload. Jadi makanya kayak aku ngerasa kayak aku lebih baik buat konten yang raw aja deh, Oke. yang kayak bisa gampang tag-nya langsung Editnya upload. dikit aja. Iya, editnya nggak usah terlalu banyak, ya udah langsung upload. Oke. Nah gitu deh, aku mulai dari September sampai sekarang di Januari. Tapi punya content planning nggak? Jujur. Kayak misalnya kamu targetin nih, seminggu ini kamu harus ngerilis berapa video gitu. Oh iya, kalau content planning, aku setiap hari itu udah drafting banyak ya. Semisal kalau satu hari itu aku harus upload 5-10 hari? video. Satu hari itu? Iya, banyak juga ya. satu hari. Cuman karena itu awal-awal dari September, Oktober, November, aku uploadnya 5-10. Tiap hari aku bisa, Banyak banget ya. Nggak pusing itu? Enggak. Di HP mulu gitu. aku rajin nongkrong. Justru di tongkrongan itu kita bisa dapat insight-insight baru. Oke, berarti konten kreator inspirasi itu dari nongkrong. Dari nongkrong. Soalnya kan konten yang aku bahas itu yang relate sama masyarakat ya, sama anak muda, sama anak-anak semuanya. Karena aku rasa kayak aku mengamati orang dengan baik, lalu aku jadikan sebuah konten. Aku kemas jadi sebuah konten yang relate, yang dekat dengan kita gitu. No gitu Gen Z, kalau nongkrong tuh kayak dia produktif Gen Z, harus kayak gitu ya. Milenial kayak saya. Enggak, bukan. Maksudnya kan Gen Z kan sekarang nongkrong doang nih. iya. Nongkrong doang nggak ada Ngapain ya? nggak ngapa-ngapain kayak main domi gitu-gitu doang. Mending ini ada edit-editnya gitu. Produktif dong. Terus bisa menghasilkan uang kan? Iya. Tapi kadang ya, jujur ya, kan nongkrong nih. Kadang tuh temenku lagi asbun. Terus aku bilang, thanks ya ide kontennya. Aku sering ngomong gitu. Bahkan kayak temenku itu bilang kayak,
kayaknya kamu harus bayar ini deh sama kita, harus bayar kredit deh sama kita, kamu hak cipta hak cipta sama kita. Bilang, iya nanti kalau ada duitnya aku traktir gitu. Oh Iya. Ada duitnya. Ada duitnya alhamdulillah Traktir dong? gitu. Oke. Iya, aku traktir. Oke, baik. Traktir. Terus dari dulu memang sudah terbayang mau jadi konten kreator apa enggak? Iya, udah kebayang jadi konten kreator. Cuman nggak pernah menyangka kalau konten kreator aku yang kali ini kayak kontennya malah nisnya yang kayak lucu-lucuan gitu. Oke. Aku dulu awalnya mau jadi orang yang sangat estetik, guys. Estetik. Iya. Iya, Kayak iya. aku mau terkenal dengan yang kayak anjay ini orang berprestasi, berini, beritu. ternyata? Tapi ternyata kan itu tuh kayak waktu SMA kan aku sangat ini ya banyak reward yang aku dapat. Aku harap tuh aku jadi konten kreator yang bisa menginspirasi dengan cara seperti itu. Tapi ternyata tidak, mereka lebih suka kalau aku jungkir balik gitu. Iya, Receh justru lebih laku ya. bener yang agak ini, itulah adalah pokoknya Oh, gitu. oke. Aduh, adalah pokoknya. Iya. Kenapa sih orang-orang sekarang kalau misalnya ditanya adalah pokoknya kan diisi ya orang. Iya, adalah pokoknya. Tapi berarti kalau misalnya kan dari sekarang nih udah jadi konten kreator nih. Nanti kalau misalnya udah kerja atau misalnya mungkin udah lulus kuliah nih, mau Iya. dilanjutin lagi kah konten kreatornya? Mau tetap bikin konten lagi atau malah mau cari pekerjaan yang lain deh gitu. Cita-cita lain. Cita-cita lain gitu. lain. Cita-citaku menjadi orang kaya, iya. Siapa yang gak mau sih? Ya kan? Kalau cita-citaku, jujur aku cita-citanya mau jadi pebisnis. Oke. Iya, Pengen pengusaha. bisnis apa Iya. rencananya? Kan banyak tuh bidang-bidangnya tuh. Mungkin di bidang fashion, karena aku suka banget sama fashion. Aparel apa maksudnya? Baju. Baju, iya. Atau mungkin juga, aku sebenarnya masih belum terarah sih Kak, kayak antara fashion atau mungkin di make up, skincare gitu. Iya. Kan masih muda juga. Bener, masih bisa. Masih 20 tahun. Bulut beda setahun. Beda setahun sama iya. Clay. Iya, saya di bawahnya Cipa kalau saya. Oh my god. Beda 1 tahun. Beda setahun doang. Gak apa-apa, aman lah ya kalau kita nongkrong abis ini ya. Boleh. Oh, Clay ini Clay suka banget nongkrong tuh Clay. Jangan suka nongkrong. Oke. Terus kalau misalnya kapan rencana? Berapa tahun lulusnya lagi? Sedikit lagi? Kurang lebih setahun, 2 Kira-kira setahun. setahun setengah lah. Kira-kira 1 tahun setengah. Oke. Tapi Cipa kan konten kreator nih. Untuk diri sendiri ya pernah nggak megang brand lain gitu? Atau lagi nge-handle sosial media? Kalau Orang lain saat ini aku lagi nge-handle ada 1 brand, 2, 3 brand lah. 3 brand. Itu Untuk apa? bulan Banget ya? Yang satu itu brandnya ayam goreng. Oke. F&B berarti ya? F&B. Oke. Satunya itu brand kue. Satunya lagi brand dimsum. Makanan semua ya. Iya. 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 Bawa sini lah. Kenapa ya? Next ya. Undang saya lagi nanti saya bawain. Itu Yes. kan food doang kan. Iya. Kalau drinknya di sini dong. Wih jelas. Saya minum dulu kan. Aus. Aus. Tadi ngobrol. Ini buat Konnichiwa Signature. Dia ada di Jalan Hasanuddin. Ini kopi americano. Americano itu? Ini sparkling tea. Sparkling tea. Kalau ini cafe latte, coffee latte. Wah, sedap banget nih. Coba kita seruput dulu deh. Selain di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, ada juga dia di Bantaeng. Oke. Yang pertama, dan juga ada di Bulukumba. Oke. Pernah sih saya ke Konnichiwa tuh di situ di Bantaeng. Bukan jauh banget. Sultan Hasanuddin. Iya nongkrong, enak banget cozy tempatnya juga. Cozy. Cocok banget nih buat kayak orang kayak Cipa mau konten ngupload. Iya. Bisa di sana. Di situ bisa Sama enak. FC. FC enak, betul. Kalau mau cek Instagramnya bisa di Konnichiwa Signature, Konnichiwa.signature Oke. buat di Hasanuddin. Kalau yang sisanya di Konnichiwa.coffee. Oke, mantap. Tadi balik lagi Cipa. Ya. Tadi berarti nge-handle konten di seputar makanan berarti ya. Iya ya. Kamu jadi sosial media spesialis ya? Sosial media spesialis iya, konten kreator iya. Kak, aku tuh punya slogan. Apa tuh? Kalau semisal kalau kita itu anak pubdoc ya, anak konten lah ya. Dok tuh publikasi dan dokumentasi ya? Iya. Oke. Itu artinya. Saya talent, saya edit, saya siap. Wih, Yes. Tompi. Apa gimana Tompi itu kalau bahasa kasar? Yang bikin Oh iya. syuting. Iya, iya Serba bener. bisa. Oh, berarti selain mahasiswa
mahasiswa, konten kreator, sosial media spesial. Iya. Kayak gimana sih social media spesialis? Dia ngatur kontennya apa? Ya, buat uploadnya apa? konten planning, cari ide konten, terus nebak-nebak kira-kira ini naik gak ya kontennya, terus kita juga mikirin engagement akunnya itu gimana, kayak gitu. Berarti banyak yang harus dipikirin dong emang. Iya, banyak. Oh, oke. Tapi pernah burn out gak sih, Pak? Aduh, burnout. Kita semua manusia biasa ya. Jadi Iya. kayak burnout itu wajar banget. Dan aku kalau burnout benar-benar yang menghilang, aku sempat deaktif IG juga. Masa? Karena aku kayak capek banget. banget ya dia. Iya, deaktif IG? sorry. Saya tidak ada. Iya kan gitu, aku deaktif akun, aku rehat, aku bener-bener yang kayak mau quality time aja sama teman-teman aku. Karena kayak selama ini, even kalau aku misalnya lagi ngumpul sama temen-temenku, aku tuh pasti bilang, tunggu ya guys, aku ngedit dulu. Aku ngupload dulu. Terus kayak teman-temanku tuh udah paham kalau aku mau ngedit, aku mau ngupload. Apalagi kalau udah prime time dan aku lagi jalan sama temanku kan, aku bilang izin ya guys, aku nggak ngobrol dulu ya guys, aku lagi ngedit gitu. Jadi aku kasih waktu untuk rehat dulu, karena nggak baik juga untuk memaksakan diri. Karena aku rasa kayak semakin aku memaksakan diri malah makin buntu. Paling lama deaktif IG berapa lama? Aku paling lama deaktif IG 1 bulan. Bulan. 1 bulan. Tapi TikTok main. TikTok waktu itu belum jadi konten kreator ya. Oh iya. Jadi nggak main TikTok, nggak main Instagram. Aku main game offline aja. Oh, bisa tuh kayak begitu? Deaktif IG nggak main IG? Saya sih nggak bisa ya. sih kayaknya. Nggak bisa. Nggak ada hiburan soalnya. Tuh. IG nggak apa-apa, TikTok nggak apa-apa, Twitter ya jangan. Aduh ya Emang Twitter. Kenapa kali kalau boleh tahu? Banyak informasi. Twitter. Oh, informasi. Banyak banget informasi. Oh, informasi. Iya. Oh, Informasi. bukan cudah ya? Bukan. Oh, bukan ya? Oke. Oke. Tapi tadi kan burn out ya, pernah Iya. burn out. Dan sebagai sosial media spesialis berarti banyak banget ide yang harus dikeluarin dong. Bener banget. Apalagi kamu konten kreator sendiri. Iya. Kamu pernah bingung nggak kayak, aduh, ini ada ide bagus nih buat konten aku sendiri, terus harus mikirin lagi buat konten perusahaan gitu misalnya. Pernah nggak kayak kebagian, kayak mencar gitu idenya? Bingung? Kalau ide dari konten aku sendiri kan, kalau kalau konten aku itu kan dia yang kayak sifatnya raw gitu kan, yang kayak nggak terlalu Banyak ngikut editnya. tren gitu kan. Jarang aku ngikut tren, aku buat trendku sendiri gitu. Aku Trendsetter ya. Iya. Box. Sorry. Spotlightnya di sini. Wow, Gen Z banget ya. Iya. Wow. Bintangnya apa sih? Bintang Virgo. Oh. Virgo selalu menyala. Saya nggak Selalu menyala. ini banget lagi, astrologi banget lagi saya orangnya. Oke. Terus. Kalau ini kan, kalau konten aku kan raw. Terus misal konten-konten perusahaan biasanya itu lebih ikut tren. Cuman kita kemas lagi bagaimana caranya agar konten itu bisa berbeda dari orang lain. Oh, oke. Nah, sebenarnya kunci dari FYP itu ya kita harus berani beda dan kita punya ciri khas tertentu. Nah, misal yang aku jadi konten kreator juga itu di itu yang ayam goreng. Oh iya. Nah, kan kalau aku dapat idenya kan mereka pasti yang kayak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau kita kan lingkup Makassar nih kebetulan. Jadi saya menggunakan kata-kata Makassar gitu. Logatnya juga? Logatnya juga logat Makassar supaya lebih relate dan lebih dekat dengan audiens gitu. Oke. Tantangannya apa sih kalau bikin konten? Kan konten banyak banget. Aduh, iya. Puyeng tuh. Kalau Apa tuh tantangannya tuh? konten aku sendiri. Iya. Kalau dari konten aku sendiri, tantangannya adalah itu tadi burnout. Burnout ya. Karena benar-benar aku yang waktu September, Oktober, November itu benar-benar nge-push diriku kayak harus bukan ngupload, harus ngedrafting 50 sampai 100 video per hari. Iya, itu Video per hari? Per hari ini? per hari. 100 video? Iya, 50 sampai 100. Gila. Banyak banget juga deh. Pusing sih. Ya Iya. wajar sih sebenarnya, burnout wajar sebenarnya. Gila. Karena sebanyak itu emang. Terus kalau aku nemu ide langsung ku catet buru-buru di handphone daripada lupa kan. Bener. Ya langsung ku catet. Biar nggak hilang sih, emang itu perlu banget emang. Perlu Iya. banget. Kalau yang konten buat perusahaan, Kalau konten buat perusahaan lebih ke arah awal kalau kita lagi mau mulai itu loh yang susah. Karena kita nggak tahu niche-nya si akun ini apa. Oke. Kita nggak tahu konten pilarnya apa. Kita nggak tahu sasarannya apa. Jadi kita harus benar-benar tanya dengan baik dengan tim marketing. Ini sasarannya kalian apa? Terus kita harus kasih tahu dengan baik juga bahwa kalau
kontennya terlalu serius, orang-orang yang Nggak masuk. iya, orang-orang target pasarnya kita belum dapat gitu. Iya, iya, iya. Yang paling pertama yang harus dibangun kalau misal kita punya brand kalau kita membangun sebuah marketing di media sosial, itu kita harus buat namanya brand awareness. Jadi Brand at awareness. least orang tahu dulu kalau brand ini ada gitu. Gak perlu terlalu gak perlu terlalu signifikan yang kayak hard selling banget gitu. Soft selling aja dulu pelan-pelan Oke, oke. gitu. Tapi kalau misalnya ide konten nih, ide konten buat Iya. perusahaan nih, Iya. itu dari Cipa semua kah? Atau nanti ada yang bantuin dari tim marketingnya juga? Oh, kebetulan kalau yang ayam goreng ini, yang aku pegang ayam goreng itu temanku yang sosmednya, aku konten kreatornya. Jadi aku Oke. sama temanku tuh Iya. sering kirim-kirim reels Reels. gitu loh. Buat ide ya? Buat ide. Oh, iya, iya. Gitu. Terus kalau yang aku pegang sendiri kemarin itu idenya ya sama, hampir 11-12 aku cari, cuman aku modif lagi bagaimana caranya supaya konten itu bisa berbeda dengan konten-konten yang sering berseliweran. Betul, betul. Terus kalau misalnya jauh jujur ya, mana yang lebih ribet buat konten pribadi atau buat konten perusahaan? Nah, itu dia. Nah, Itu. Gak apa, kalau kesah aja gak oke, apa. kalau aku jujur, izin prinsip. Jujur. Jujur, izin. Gitu. Semuanya dikeluarin puji-pujian ya. Terus Kalau konten di akun aku sendiri, aku kan nggak worry gitu. Kayak aku punya target untuk diriku sendiri, tapi aku nggak terlalu worry tentang nanti atasanku bilang apa ya gitu. Tapi kan kalau kita kerja di perusahaan, pasti ada yang namanya pressure juga, kayak harus ada targetnya seperti ini, minimal seperti ini. Kalau begini nanti dapat bonus, seru tuh kayak gitu. Tapi kayak khawatir juga kalau semisal kontennya nggak FYP. Kalau semisal kontenku yang nggak FYP kan evaluasinya kembali ke diriku. Oh, iya. Tapi kalau semisal dari konten perusahaan terus nggak FYP kan sudah worry akunya ke atasanku juga, ke teman Klien ya, juga. klien ya, Kliennya soalnya juga. ya, emang. Iya, makanya jadi harus ya sama sih sebenarnya, cuman lebih berat kalau perusahaan sih. Perusahaan gitu. Karena banyak yang nilai ya. Banyak yang nilai. bener. sulit kalau mempertanggungjawabkan emang ke orang lain sih ya. Iya, bener banget. Gokil. Terus kan di pribadi kamu punya konten banyak, di keluarga Iya. juga banyak, di uploadnya banyak. Terus pernah dapat hate comment nggak sih? Wah, itu tuh. Itu pasti pernah. Konten kreator ya, itu Iya, mungkin iya, konten iya, kreator itu yang lumrah lah menurutnya. Oke. Pernah nggak tuh? Pernah jujur lagi ya. Pernah. Dia itu hari itu tuh lebih ke arah body shaming. Body shaming. Kayak Waduh. gimana body shamingnya? Aku kan punya bibir yang cukup monyong ya, Shay. Gitu. Terus kamu tahu nggak guys? Terus itu tuh kayak kan mereka bilang kayak bibir kamu monyong banget gitu. Terus aku bilang kalian nggak usah hina aku monyong. Aku bilang kayak bapakku tuh duluan ngehina aku tahu. Terus aku bilang aku jadiin konten itu hari. Aku bilang kalian semua nggak usah menghina-hina saya punya bibir monyong. Karena itu bapakku sudah hina saya. Dia bilang kau itu nak cantik tapi bimoli. Aku bilang bimoli itu apa bapak? Bibir monyong 5 cm. Iya. Gitu. Terus selain itu kadang juga hidungku kan dibilang kak hidungnya tuh lebar banget. Aku bilang nggak apa-apa ini namanya hidung tipe cutbray. Gitu. Cutbray. 80-an banget ya cut bre. Iya gitu, nggak boleh terlalu baperan juga sih jadi konten kreator iya. jujur. Santai juga. Santai gitu. Berarti cara kamu ngatasin itu gimana? Cara aku ngatasin itu, Head comment gitu. kalau aku lebih karena aku anggap itu sebagai masukan. Terus aku juga berusaha untuk evaluasi diriku. Tapi kalau memang bentukannya seperti ini, masa mau diubah gitu kan? Ciptaan Tuhan ya kan? Ciptaan Tuhan ya kan, kayak nggak mungkin kayak saya minta ke Tuhan, tolong bibir saya diubah gitu, nggak mungkin. Jadi saya hanya menghargai apa yang Tuhan berikan gitu. Ya elah, jatuh Love lagi. yourself. Iya. Sarangnya kak. Gimana sih? Begini. Gimana sih caranya? Diajarin dia. Begini. Iya. Nah ini mah lebar. Love lebar ini. Yes. Lebar. Love Sarangnya yourself. Iya. Ya. betul. Wow, sangat clay sekali tampaknya. Iya. Tapi kalau love yourself, kamu punya love yang lain nggak? Bab, iya. Selain sendiri. Love apa nih? Kalau Cipa udah pernah punya partner nggak? Atau mungkin sekarang lagi in relationship sekarang? Gitu. Tidak, lagi enggak. Sama dong kayak Iqbal. Salting nih aku salting. Tuh bajunya juga mirip tuh. Ganti baju dulu berarti ya. Abis ini kita mau ngedate. Wah. Iya, ngedate di mana? Yang ngedate kok di Jiwa. Yang di Jalan Di Sultan Jiwa. Hasanuddin. Ntar aku pesenin kopi. Iya. Soalnya
enak kopi-kopinya Konnichiwa bro. Wih, berarti sekarang belum ada pacar. Belum ada. Biasanya tuh pacar kan jadi obat. Kalau tapi pernah punya pacar? Pernah dong. Oh pernah punya pacar. Nah terus coping mechanism kamu kalau misalnya burn out, kalau misalnya capek bikin konten, ke siapa gitu kalau kesahnya? Kalau kesahnya, aku punya circle. Wih oke. Circle bro, aku punya circle. Terus? Ya udah aku jalan sama circleku gitu. Kemana-mana naik tol bolak-balik gitu kan. Terus pergi cari makan tengah malam. Karena kayak benar-benar burn out gitu. Aku pernah juga yang kayak diem nangis aja. Terus temanku bilang, kamu kenapa? Enggak, lagi capek aja. Oh, lagi capek. Gitu. Tapi kan kalau kesah sama temen, sama pasangan itu beda. Itu beda. Bener gak kali? Beda. Bener kan? Kalau misalnya ke teman mungkin masih kayak luar-luarnya aja, Iya. biasanya begitu. Kalau sama pasangan kan mungkin bisa lebih Dalamnya. Dalam-dalamnya. buset sampai paru-paru juga tuh ya. Oke. Iya gitu kan pasti ada perbedaan gitu. Kalau jujur ya Kak, karena aku anak tunggal, Oh, iya. iya, jadi aku lebih menyimpan apa-apanya sendiri. Aduh. Oh, Aku lebih suka journaling. Oke. Curhat di Twitter. curhat di Twitter. Iya, curhat di Twitter. Di X Di ya? X. Terus itu jalan-jalan sama temanku. Jujur, aku lebih percaya temanku daripada pacarku. Oh, dia lebih percaya. Iya. Pacarnya. Percaya Karena sosmed aku- juga, Twitter Iya. juga. Kamu pernah diselingkuhin? Aduh kok gelap ya tiba-tiba ya? Nggak pernah nih kayaknya pernah ya. Aku pernah. Pernah diselingkuhin? Iya, pernah. Oh my god. Apa-apa Pacaran sih? berapa lama? Diselingkuhinnya berapa lama? Aku pernah pacaran 1 tahun 7 bulan. Oke. Terus diselingkuhin. Selingkuhinnya berapa lama? Nggak tahu. Apa? Tiba-tiba Tiba-tiba. dia jalan sama orang lain. Terus kamu tahunya dari mana? Aku taunya, aku intel. Nge-GP gimana tuh? Aku intel sumpah. Kan itu hari, itu pacar aku kan punya Instagram. Tapi udah di-logout dari HP-ku. Terus aku kayak kepo. Ini perasaanku kayak, ih kayak apa ya ini? pasti beda. Kayak Dan- kok enggak nyaman ya perasaan saya ini. Jadi kayak aku mencoba untuk login lagi di akun Instagramnya si cowok aku itu. Kamu tahu passwordnya? Aku tebak passwordnya. Oke. Dan tebakanku benar. Tebakan passwordnya apa? Nggak usah tahu kan. Kebetulan mantanku udah punya pacar baru lagi, gitu. Udah ganti pacar lagi, bukan selingkuhannya lagi. Tapi berarti kamu kalau pacaran tuker-tuker Instagram? Enggak. Tuker-tukeran sosmed? Enggak. Cuman itu hari dia yang kayak, nggak apa-apa, kamu masukin aja di HP kamu biar kamu percaya. Wah. Padahal kayak, oh iya nggak apa-apa, nggak usah aku gitu kan. Terus dia bilang, nggak apa-apa, masukin aja supaya kamu percaya sama aku. Aku kan sayangnya sama kamu. Cailah, buaya banget. Terus gimana? Percaya. Laki-laki ini percaya. Terus, oke. Gimana tadi lanjutannya pas udah Ketahuan selingkuh. ketahuan selingkuh? Aku Masuk langsung, nih IG-nya nih. aku langsung gini. Gemeteran. Dia ngapain? Apa main drum? Enggak, aku kaget kan. Aku kayak, Begini tadi. Oh. Chat-chatan? Chat-chatan apa gimana? dia jalan, terus mereka ada adegan gitu. Skuter Matic. Ya, Habis ketemu. Skuter Matic. banget namanya. Karena emang suka dibilang ya. Nggak mau ngomong bilang padahal ya. Oke. Oh, ada muah gitunya. Ya, Ada fotonya? Wah. Di-upload? diupload tapi di second akunnya si Norak. cewek. Enggak, norak banget orang ngupload. Dekat-dekat. Iya, tetap aja sih. Bukan, sebenarnya bukan adegan begini, lebih ke arah kayak mereka tuh lagi gandengan tangan gitu. Terus kayak, Gini, iya maksudnya, Ada begini juga. Kak aku gini loh, bukan gini. Oh, gitu. sorry. Aku gini. Pikiran kita mau begini mulu emang. Oke, nice, lanjutkan. Nice, ya. Terus. Tapi berarti kamu kalau pacaran tuh bucin nggak sih? Aku bucin banget. Bucin banget. Oh, berarti. Paling lama pacaran 1 tahun. 1 tahun 7 bulan. Itu Tapi baik. aku rasa kayak semenjak saat itu aku belajar bahwa nggak setiap hal itu benar-benar kita harus percaya. Percaya hanya satu, kepada Allah. Betul, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Tapi paling bucin, hal terbucin yang pernah Cipa lakukan tuh apa? Apa kira-kira? Norak banget. Temen aku sampai ketawa-ketawa tuh di situ. Oke, jadi hal terbucin Terbucin. yang pernah aku lakuin adalah apa ya, say? Banyak lagi. Salah satunya aja. Satunya dia. Yang kayak, aduh, Aku yang norak banget deh. aduh nih, apaan sih? Nih malu deh gue ngelakuin gini. aku pernah buatin dia scrapbook.
Scrapbook tuh apa sih? Scrapbook nih Scrapbook. kayak buku nih, isinya foto-foto, Iya. tulisan-tulisan, puisi-puisi gitu Iya. biasanya. Biasanya Aku begitu. buatin dia scrapbook. Tapi sayang, aku kemarin dapatnya yang toksik lagi. Jadi waktu dia marah, dia robek-robek scrapbooknya. Kurang ajar sih, kurang ajar. Kasian Iya. banget, kasian banget. Kalau Iqbal paling bucin ngapain? Paling bucin. Nah. Eh, Kopi antar ke kantornya? itu baru-baru dong kalau itu. Nggak, kalau yang kemarin paling ini ke beli tiket pulang. Beli tiket pulang. Jadi maksudnya kan di Makassar nih. Oke. Dia manggil saya ke Jakarta. Jadi padahal saya baru seminggu di Makassar. Saya balik lagi ke Jakarta. Gitu. Itu main bucin. Iya. Emang bucin harus. Tapi jadian. Jadi udah pacaran, Udah pacaran. udah pacaran. Tapi sekarang udah putus. Udah putus ya. Ya. Baru mau diselamatin. Nggak, makanya saya sekarang udah nggak usah pacaran lah. Kalau kakak yang paling bucin apa? Iya. Ada juga. Ya apa nggak tahu dong itu dong. Betul. Ini saya pernah kuliahnya tadinya di Jakarta. Cuman karena waktu itu pacar saya ada di Makassar. Jadi saya berhenti kuliah di Jakarta, pindah ke Unhas. Nih kalau Biasa aja sih sudah. enggak, kalau misalnya bucin masalah pendidikan tuh udah respect sih kalian. Nah, Masalahnya kan itu pendidikan penting ya. penting banget. Pendidikan penting. Baru terus kita melakukan yang mengubah pendidikan kita untuk pacar kita itu Kayaknya itu juga. respect sih. Ya akhirnya ditinggal nikah. Iya, gak apa-apa. Ditinggal selingkuh dan nikah. It's okay kak, it's okay. Kan udah menikah juga Iya. sekarang. Nangis. Tapi kak aku tiba-tiba ingat kalau aku juga pernah sifat kalian. Apa siapa apa? Waktu itu pacarku kan ini ya nggak punya kendaraan. Iya, oke. Terus aku Nggak modal banget. Allah, Kok kalau bukan aku ya beb. kalau kata orang mah mau kondo banget. Ya. Modal konten doang. Oh konten doang. Konten Oke, doang. Pokoknya kayak gitu. Aku antar jemput dia ke tempat dia sekolah itu hari. Ntar dulu. Sekolah. Waktu itu, Ntar dulu. itu hari SMA. aku hari itu masih aku maba. Oh, maba. Dia kelas 12. Ada kelas aku. Ini apa? Lebih muda berondong. Kelas berondong. Enggak. Sekarang aku sukanya lebih tua. Oh, pernah sama berondong berarti? Iya. Ya beda 1 tahun sih, cuma kan lucu ya maksudnya. Oh, cara grooming nih. Enggak. Bukan. Bukan. Ini bukan broken Beda string. setahun, beda setahun. Beda setahun doang. Kita sama-sama kelahiran 2005. Oh, cuma kamu yang lebih duluan Iya. ini Aku kuliah. lebih. Iya. Iya, aku lebih ini. Tapi tetap aja janggal sih, maksudnya udah kuliah nih. Nganterin pacarnya, Iya. cowok lagi. Iya kan? Cowok Iya ke kan? sekolah lagi. Janggal. Naik mobil Iya. apa naik motor? Naik motor. Di Motor depan aku. dia nggak duduknya di depan dia. Iya, duduk diberesin ya begini. Begini. Enggak, Bukan. Aku mau yang pacaran sama anak SD. Oh, atau duduknya begini deh, duduknya begini. Aduh. Ya, gini. Kamu nyetir gitu depan bukan. Enggak. Dia yang bawa motornya. Oh, dia bawa. Gitu. Oh, effort Iya, sebenarnya ada. effort. Dia Boleh, isi bensin juga. Ih, boleh. Oke, terus kita mau ngajakin Cipa games nih. Boleh. Ini ada games. Ya. Ah. Kan kita harus namanya Oke. pilih ini pilih itu. Oke. Bahasa kerennya disordered. Yes. Kamu Yes. jawabnya cepet ya. Oke. Bismillah. Coba yang pertama. Boleh. Saya. Pertama, Ganti-gantian ya. oke, boleh. Pertama, nyontek. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Oke. Selingkuh atau diselingkuhi? Selingkuh ya aja sih. Diselingkuhi. Di sini. Iya. Respect. Kalau bisa nggak usah dua-duanya, soalnya nggak ada yang Enggak, ini pilih salah satu. Diselingkuhi berarti. diselingkuhi. Karena udah pernah. Oke. LDR atau HTS? HTS harga mati bro. At least harus ketemu tiap hari. Kalau LDR nggak bisa ketemu. Masa pacaran virtual bicara sama handphone? Tapi kan nggak ada hubungan ya, kan? Bener juga sih. Iya sih, cuman nggak ada hubungannya kan, nggak asik. Enggak. Itu aja ngapain dong? Nggak video call sambil melet ngapain? Gak apa-apa tahu. Gak apa-apa. Kan kita sebagai Gen Z harus suka yang lebih menantang. Oke. Kan kalau HTS menantang, ya kan? Oh. Tantangannya gak ada hubungan. Kalau gitu sama bapaknya HTS kamu aja. Kalau mau menantang, ya kan? Lanjut lagi. Balikan sama mantan atau mulai dari nol sama orang yang baru? Aduh berat. Mulai dari nol dengan yang baru. Cielah. Sama lebih tua. Please demi aku. Ini
Mau nggak Oh, kamu? nggak, Oh, udah. Udah punya anak. Ah jangan, jangan ya guys, Walaupun- guys jangan ditiru. Walaupun kita boleh 4 ya. Boleh 4? Istrinya. Oh iya benar. Cuma udah 1 aja cukup ya. Iya ya. Terus istrinya nggak apa-apa sih. Mertuanya yang ribet. Betul, repot. Terus lebih pilih ditinggal pas lagi sayang-sayangnya atau bertahan walaupun udah capek. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Aku nggak sebodoh itu. I know my value. Oke. Tapi kita balik lagi nih sama pertanyaan yang tadi. Oke. Yang diselingkuhin. Kamu serela itu? Kamu pernah diselingkuhin? Ya pernah tadi kan? Kan tadi aku bilang Pernah. Oh iya. Pernah. Pernah. Cuma maksudnya kalau disuruh milih selingkuh atau diselingkuhi, kamu pilih diselingkuhin kan? Iya. Serela itu berarti. Nggak serela itu juga sih. Siapa sih yang rela diselingkuhin? Bener-bener. Ya kan, kayak udah effort, udah mati-matian, cintaku, duniaku seluruhnya untuk kamu, tapi kamu malah pergi sama yang lain. Gitu kan sakit. Tapi kayak semenjak aku diselingkuhin waktu itu, kok sedih. Semenjak aku diselingkuhin waktu itu, aku tuh merasa kayak ternyata dunia itu lebih luas daripada dia aja. Lebih luas daripada daun kelor. Yes, betul. Lebih luas dari lapangan. Baseball, yes. Terus aku merasa semenjak saat itu aku jadi lebih kuat, lebih bisa memilih yang baik dan yang enggak buat aku. Jadi sebenarnya dari segala hal tentang percintaan yang pernah aku alamin, aku ambil pelajaran dari situ supaya nanti kalau aku punya pasangan, aku bisa nge-treat dia lebih baik lagi. Agar apa? Agar tidak diselingkuhi. Oke. Dan guys, aku punya pesan buat kalian. Apa tuh? Nah, tuh. Nanti dulu kalau pesan-pesan. Pesan apa dulu nih? Kata-kata Panas 2. Oke, kata-katanya adalah kalau semisal kamu punya pacar, terus pacarmu itu pernah nge-treat mantannya dengan baik, kamu nggak usah khawatir karena aku yakin dia bakalan bisa nge-treat kamu jauh lebih baik karena dia pasti udah evaluasi dirinya. Betul. Dan Kayak baru diselingkuhin 1 kali aja sama cowok ya. siapa? Aku. 3 kali bro. Buset. 3 kali sih. Kenapa bisa sering banget diselingkuhin? Iya. Nggak tahu, katanya kalau kata temanku sih, kamu sih Cip, kenapa kalau cintai orang tuh kayak langsung kamu kasih semuanya kayak terlalu baik kamu. Semuanya kamu kasih? Maksudnya kayak baik banget. Enggak, kamu kayak gitu. Enggak. Aku Cintanya. Berarti kamu all out ya, all Iya. out. Kalau bahasa Gen Z-nya love bombing. Enggak juga. Enggak love bombing Enggak juga. Aku akan bertahan mencintainya dengan cara seperti itu. Oh, tetap ya, stagnan gitu ya. Iya. Oke, Gokil. coba misalnya Cipa membayangkan 10 tahun ke depan. Kira-kira Cipa bakalan ngapain, di mana? Gimana? Gimana maksudnya? Oke. Aku 10 tahun ke depan, kan kemarin ada tren 2016, Betul. 2036. Aku mau bangun bisnis aku. Aku mungkin udah bertemu dengan orang yang benar-benar tulus mencintai aku, bukan karena aku punya kelebihan, bukan karena aku konten kreator, bukan karena aku pebisnis pada saat itu. Aku mau cintanya setara. Juga aku harap suatu saat aku bisa membangun keluarga aku sendiri. Enggak. Ini Aku bisa membangun keluargaku juga, keluargaku di bisnis aku. Oh, ini mau ngebeberin program kerja ini ya? Visi misi saya ya. Oh iya. Tapi berarti udah tersusun ya dari sekarang. Tersusun. Mau jadi Bisnis bisnis woman. woman. Terus juga mau punya pasangan yang Iya, menerima dia apa adanya. Benar. Terus aku juga berharap semoga aku dapat scholarship S2 keluar. Amin. Tapi kalau Caranya di mana? Ya. Jujur belum ada. Belum ada. Tapi aku maunya Europe. Europe berarti Jerman, Belanda. Iya. Di mana negara apa yang mau? Negara apa? Aku masih belum terlalu ini sih Kak, mungkin Amerika. Kan bukan Europe. Bukan Europe, Amerika. Mereka berdua. Kayaknya Jerman. Jerman ya? Oke. Jerman. Oh, Jerman. Berarti kamu harus makan brownies tuh di sana. Ada enak brownies ya? Gak ada di. Oh, enggak? Ada. Ada Jerman juga brownies. Iya sih. Kafe-kafe situ ada kan. Ah, betul. Itu enak tuh brownies. Tapi kan kamu udah mikirin nih jangka 10 tahun ke depan. Kira-kira punya plan nggak nikah di umur berapa? Misalnya gitu. Sekarang 20 banget. Kan 20 nih. banget ya? 20 pas ya? 20 pas. Oke. Iya. Kamu punya plan di Jadi umur 2006. 5 ya?
Ini kan masih awal tahun ya kan? Aku ulang tahun September, Benar. jadi masih lama. Oke, nah kira-kira udah punya bayangan belum? Kayaknya gue nikah di umur segini deh gitu. Ini pertanyaan yang sangat berat ya. Jujur tidak di briefing gitu ya, kayak kaget. Jadi kalau umur untuk nikah sih, jujur belum pernah kepikiran. Karena kepikirannya aku mau fokus untuk bangun karir aku dulu. Pinter. Aku mau fokus untuk bangun bisnis. Atau mungkin, fun fact aku suka film. Kamu suka film? Iya. Iqbal juga suka banget. Lagi. Oh, aku nggak usah cari dong, udah ada. Berat. Top 3 film? Top 3 film apa ini? Iya sembarang, mau luar, mau Indo. Top 3 menurut aku yang ketiga adalah, jujur aku Ya kan? film Indo atau Iya, film bebas. yang Dia nggak ketiga, ditembak ya tiba-tiba ya. yang ketiga aku ada La La Land. La La Land, Ryan Gosling. Iya kan? Terus aku ada apa ya itu hari judulnya? Tentang apa? Iqbal pasti tahu. Benar. Tentang apa dia pasti Kenapa lu? Plotnya sebutin, gue tahu. Saya tahu. Aku juga suka Sore. Sore, istri dari masa depan. Iya. Oke. Kalau aku istri kamu dari masa depan. Wah. Pulang nih. Oke. Pulang. Wow. Oke. Oh, baru pertama kali sih. Diginin sama perempuan. Culun. Terus. Sore, La La Land. La La Land. Yang pertama, aku suka series sih. Saya Apa tuh? apa seriesnya? Stranger Things. Gak usah nunjuk lagi. Lu suka? Gak usah. Sepatunya Stranger Things. Bukan yang ini. Jaketnya Stranger Bukan yang Things. ini. Kaosnya juga Stranger Things. Disebutin aja semua. Disebutin semua. Kamu paling suka karakternya siapa? Aku paling suka dengan Eleven. Enggak, bukan. Siapa? Aku suka Max. Enggak, Steve Harrington. Ngerti. Oke. Nonton dia. Si penjaga es krim itu. Iya. Yes, I like it. Oh, berarti emang suka nonton berarti. Iya, suka juga. nonton. Oke. Aku juga pernah nulis film pendek. Oh, udah ada filmnya. Iya, udah kemarin. Di mana? Di YouTube. Liga Film Unhas. Oh, Liga Film Unhas. Iya. Filmnya kalau boleh tahu tentang apa? Yang kamu tulis? Komedi. Aku punya 2 film yang aku nulis. Judulnya yang pertama itu Days Together. Oke. Yang kedua itu Weser Kiri Belok Kanan. Besok kiri belok. Boleh juga sih judulnya. Gua akuin boleh sih. Iya. Judulnya boleh. Oke. Terus terakhir nih, pesan-pesan dari Cipa buat sahabat suara yang mungkin baru mau ngonten. Iya. Pesan dari aku, kalau kalian mau memulai, jangan pernah berpikir kalau aku nanti gagal. Jangan pernah mikir kalau gitu. At least kamu coba. Kalau kamu nggak coba, kamu kan nggak tahu kamu gagal apa berhasil. Betul. Dan ingat ya guys, konsisten itu nomor 1. Konsisten itu nomor 1. Karena aku kalau nggak konsisten mungkin nggak akan kayak sekarang. Asik, udah bisa ya aku ngomong kayak gitu, udah bisa ya. Kalau kata Coldplay, if you never try, you'll never know. Yes, betul. Gokil. Dan Apa? jangan sampai karena satu orang atau satu dan lain hal kamu membatalkan cita-citamu untuk keluar negeri, jalan-jalan, menggapai semua impianmu, karena semua apapun yang kamu capai itu akan kembali kepada dirimu, bukan ke orang lain. Gokil. Itu dia kalau saya translatein, jangan bucin. Udah itu aja intinya. Ya kan? Terima kasih Jangan banyak bucin. buat Cipa. Ya. Thank you Cipa, semoga sukses, tercapai Ya. semua target-targetnya. Amin. Target 10 tahun yang tercapai. Amin. Cepet nikah juga gitu. Enggak. Ntar itu ya, ntar. Oke. Tonton aja dulu. Oh. Langsung nikah. Tonton aja dulu. Semoga konten-konten lancar semua. Amin. Terus apa lagi ya? Semoga burn out. Amin. Semoga nggak draining. Amin. Thank you Cipa. Dapat 2M ya. Amin. 2M. Kamu nggak mau 2M? Ih, kok sih? Mau. Siapa sih yang mau? Nanya 2M mau apa enggak ya biar bisa naktir kita juga. Amin. Oke, terima kasih sahabat suara. Sampai jumpa di Baperan. Banyak tanya, bikin penasaran. Bye.